Ternyata keluarga Lin hanya butuh 5 tahun untuk melampaui keluarga Qin dan menjadi yang terkaya. Sungguh luar biasa. Konam Future Tanggal Pak Lin Zigu. Tinggi dan tampan. Kali ini pulang ke negeri untuk menjabat sebagai direktur, pasti jadi orang baru yang diperhitungkan di dunia bisnis. Siapapun yang menikah dengannya, pasti sudah beruntung 8 turunan. Keberuntungan seperti ini. Tentu saja milikku, Bai Jiao Jiao. Boss Lin Detong. Boss Lin. Jawab pertanyaan dong, Bos Lin. Oh, saya Anda. Boss Lin. Konon tujuan Anda pulang ke negeri ini selain menjadi direktur. Juga ada alasan pentingnya, yaitu menikahi sepupu Anda. Apakah ini benar? Kakak sepupu. Kakak sepupu, kenapa baru datang? Aku sudah menunggu lama sekali. Kenapa si tukang onar ini muncul lagi? Ternyata dia sepupumu, cocok sekali, pria tampan dan wanita cantik. Jodoh yang gadik Durkan, Terima kasih semuanya, tunggu kami tentukan hari. Akan kami beri tahu. Aku Lin Zigu pulang ke negeri. Hanya untuk satu hal, membuat keluarga Lin semakin maju. Hal lainnya sama sekali tidak menarik. Ayah. Siapa lagi ini? Ayah, Nanan akhirnya menemukanmu. APA? Ini tidak mungkin. Katanya tidak tertarik, sekarang malah punya anak di luar nikah. Sungguh munafik. Perkataan pria memang tidak bisa dipercaya. Di depan terlihat serius, di belakang malah sudah punya anak. Qin Shuang. Mungkinkah? Tidak mungkin, dia pasti tidak mungkin melahirkan anakku. Mulut ayah tidak bergerak. Bagaimana aku bisa mendengar suaranya? Mungkinkah aku mendengar isi hati ayah? Dulu dia begitu tegas. Masuk ke pelukan pria kaya dan tampan. Tidak mungkin melahirkan anakku. Qin Shuang. Apa rencana licikmu sebenarnya? Pria kaya dan tampan. Ibu tidak pernah punya pria lain di sampingnya. Ayah mungkin salah paham sesuatu? Kenapa disobek? Aku tidak kenal orang di foto ini. Aku bukan ayahmu. Aku harus membereskan kekacauan lagi. Tapi gadis kecil ini memang mirip sedikit dengan Bos Lin. Wah, aku benar-benar bisa mendengar pikiran orang lain. Bagus sekali. Kakak, tolong bantu aku ya. Nanan tidak bohong, sungguh. Ayo ikut kakak, nak. NK, kamu mau kakak bantu APA? Bibi shall we belong? Ada orang jahat yang mengawasiku. Aku harus coba dulu apakah dia orang baik. Ayah tadi sangat marah. Jangan-jangan dia menyuruh orang menyakitiku? Dia hanya keras kepala tapi hatinya lembut. Kalau tidak, dia tidak akan menyuruhku mengambil foto itu. Tidak, ayah hanya marah. Dia tidak akan menyakitimu. Di mana ibumu? Bisa aku bertemu dengannya? Bagaimana kalau kamu orang jahat? Nanan tidak berani percaya. Dulu kalau bukan karena idenya, orang tuamu tidak akan bertemu. Oh, ternyata dia. Kalau begitu mungkin bisa dipercaya. Kakak, Nanan percaya kamu orang baik. Tolong bantu Nanan tes DNA ya. Setelah hasilnya keluar, Nanan pasti akan membalas budimu. Wah, masih kecil sudah pandai mengumbar janji. Kalau hasilnya berbeda, aku akan menangkapmu ya. Ibu tidak akan berbohong. Nanan pasti anak kandung ayah. Baik, aku akan membantumu. Tapi kamu harus berjanji. Jangan lari-larian lagi, ya? Yeah. Yigu. Kamu pasti sangat membenciku, ya? Aku tidak tahu kabarmu sekarang. Shuang. Kamu berjanji akan menikah denganku 3 tahun kemudian. Masih ingat?
Nikah dengannya. Nikah dengannya. Cuma tukang antar makanan, berani-beraninya melamarku. Shuang-shuang. Kamu bilang apa? Main-main saja, jangan serius. Suamiku nanti pasti orang kaya atau bangsawan. Mana mungkin giliranmu? Lin Zigu, demi keselamatanmu, maafkan aku. Qin Shuang-shuang. Kenapa kamu begitu kejam? Sudah memilih. Kenapa masih mengganggu hidupku? Lima tahun, tidak pacaran, tidak sentuh wanita. Ini mau membuat keluarga Lin punah. Ebio. Ya ampun. Benar juga. Susah-susah dapat cicit, malah diusir. Dasar anak ini tidak mengerti keadaan. Nenek, ayah, belum tentu itu keluarga Lin. Lagi pula, aku tidak akan mengakui anak wanita licik. Aduh, dasar kamu, ya ampun. Lihat ini, paman nenek jangan panik dulu. Sebenarnya, Sangga. sudah kusuruh orang periksa. Sepertinya sore ini keluar hasilnya. Wah, Xiao Xin memang teliti, tidak seperti kamu. Cuma bisa menakut-nakuti orang. Zigu saja tidak pacaran. Ya ampun, Zigu patah hati. Apa hubungannya denganku? Kalau memang keluarga Lin, Mana ada ibu yang mengusir anaknya sendiri? Menurutku, pasti ada alasan. Lalu perlakuan dia dulu padaku. Jangan-jangan ada rahasia. Xiao Xian, Ada. Kalau urusan ini beres, mobil baru terserah. Terima kasih paman. Hahaha. Aku tidak sabar bertemu cicitku. Cepat siapkan hadiah yang bagus. Cepat pergi. Siap, cepat. Wahehehe. Enak bisa dengar isi hati. Bisa tukar banyak makanan enak dari bos. Tunggu. Waktu pergi, kipasnya kayak dimatikan. Jangan takut, kita keluarga. Paman nenek, ada masalah besar. Xiao Xian kenapa? Cepat bicara, katakan. Hasil tes keluar, Bos Lin. Benar ayah kendang ini. Bagus, aku punya cicit. Keluarga Lin punya penerus. Xiao Xin, kamu berjasa besar. Ini. Ibu, akhirnya beres. Ternyata, dia benar-benar putriku. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Dia mau melahirkan putri ini. Artinya, di hatinya masih ada aku. Dulu dia begitu tegas. Jangan-jangan dia coba mengelabui untuk masuk keluarga kaya. Tapi ketahuan. Ebio. Lihat dia, ekspresinya seperti apa ini? Bagaimana bisa membiarkan darah dagingnya terlantar di luar? Iya juga. Cepat jemput dia. Betul, betul. Bawa juga ibunya pulang. Biar kami temui. Mau ketemu apa? Anak kandung sendiri saja tidak bisa dijaga dengan baik. Orang seperti ini tidak layak jadi ibu. Kamu sudah cari tahu faktanya belum? Langsung menghakimi. Kerjamu selalu ceroboh. ITU. Bos Lin ini. Yang terlibat biasanya tidak objektif. Aku segera menyuruh orang menyelidiki.
Pasti sampai detail terkecil. Xiao Xin memang lebih bisa diandalkan. Qin Shuang. Apa yang sebenarnya terjadi padamu selama 5 tahun ini? Kami sudah menyelidiki semuanya. Nanan tinggal di perumahan Sinju. Yang rawatnya, Fang Xiaohui, baru saja meninggal dalam kecelakaan. Sekarang dia tinggal sendirian. Cicitku yang malang, baru berapa tahun umurnya? Tinggal sendirian, pasti sangat berat. Nazib anak ini sanggup menyedihkan, ibunya Dipendra. Fang Xiaohui juga sudah pergi. Betapa kesepiannya anak ini. Nanan jangan takut. Ayah segera datang. Nanan tinggal sendirian. Bagaimana kalau ketemu orang jahat? Dia masih sangat kecil. Siapa yang akan melindunginya? Kita tidak boleh biarkan dia menderita lagi. Nenek, paman. Sudah dekat perumahan Sinju, itu dia. Halo. APA. Dibawa pergi? Xiao Gu, tadi aku lihat sekelompok orang membawa paksa seorang anak perempuan ke mobil. Nomor platnya Jiang A53656. Xiao Xin, segera hubungi orang, ikut aku menjaga mobil itu. Ya. Osman, kendaraan target sedang menuju ke arah pinggiran kota. Kami sudah mengunci target, diperkirakan akan mencegat dalam 3 menit. Lebih cepat lagi, pastikan keselamatan Nanan. Ya. Hilliard. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Sayang. Kamu berani menyentuh anakku? Kamu cari masalah ya? Lindsay IQ. Kamu pikir pakai jas, langsung jadi orang penting? Kamu ini sayang. Gaya kamu cukup besar ya. Tapi sayangnya, di kota Jiang. Keluarga Kinku bisa menguasai setengah langit. Kalau paham, cepat pergi dari sini. Setengah langit? 5 tahun lalu mungkin iya. Sekarang tidak ada artinya. Seorang pengantar makanan berani melawan keluarga Qin? Aku tidak hanya melawan, tapi juga bisa membuatmu. Bersama keluarga Qin tidak bisa bertahan. Hilang bersama. Tuan Qin kurang update, biar aku perkenalkan. Ini adalah presiden baru keluarga Lin. Lindsay IQ. Orang ini, kenapa terasa sangat familiar? Bagaimana mungkin dia presiden keluarga Lin? Beberapa orang tua itu susah payah menjalin hubungan dengan keluarga Lin. Sekarang tidak boleh menyinggungnya. Bos Lin, hari ini kami tidak akan mengganggu pertemuan Anda dengan putri tercinta. Ini juga disebut kesalahpahaman. Serang. Jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Kebahagiaanku. Lin Radvigu, kamu tidak takut? Kami berseteru dengan keluarga Lin? Minta maaf pada Nanan. Nona Lin, maafkan saya. Aku peringatkan kamu. Jika kamu muncul di depannya lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Minggir. Boss Lin Tenong, kami tidak akan mengganggu lagi. Setelah aku menguasai keluarga Qin sepenuhnya, akan kubalas dendam padamu. Ayo pergi. Kamu tidak apa-apa? Lin Zigu, aku tidak akan berhenti sampai kamu hancur. Tenang, sekarang bukan saatnya untuk bertindak gegabah. Aku sakit sekali. Ini, Sayang. Tindakannya terlalu kejam. Ayah. Nanan, kamu baik-baik saja? Apakah ada bagian yang tidak nyaman? Nanan, maafkan aku. Aku terlambat datang. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Ayah. Orang jahat itu pergi dengan marah. Kamu harus berhati-hati. Nanan sangat pintar. Sedari kecil sudah bisa melihat situasi. Dia masih kecil tapi sudah bisa membaca ekspresi. Pasti sudah banyak mengalami kesulitan. Ayah, apa itu kesulitan? Tidak apa-apa. Ayah akan membawamu bertemu kakek dan nenek, ya? Baiklah. Ayah,
Boleh bawa boneka beruang kesukaanku? Tentu saja boleh. Aku harus berusaha keras. Asalkan kakek dan nenek senang. Kita bisa menyelamatkan ibu. Nen. Cepat makan. Ini dibelikan khusus oleh nenek buyut untukmu. Terima kasih, nenek buyut. Anak ini sangat lucu, matanya mirip denganku. Benar-benar bibit unggul keluarga Lin. Kakek, semua bilang mataku cantik. Ternyata mirip dengan kakek. Memang cucu Lin Yao Hui. Mulutnya manis sekali. Lihat dirimu yang sombong, gen terbaik. Asalnya dariku juga. Nenek buyut, kamu cantik sekali, seperti bintang di TV. Wah, sayangku. Nenek buyut sangat mencintaimu. Memang anakku. Mulutnya manis sekali. Boss Lin, kamu. Ayah, apakah kamu marah? Ayah tidak bermaksud melarangmu mengakui ibu, hanya saja. Dia diam-diam melahirkanmu. Dia menyembunyikannya dariku selama 5 tahun penuh. Sampai aku menjadi CEO Lin Group. Baru dia kembali untuk mengakui hubungan. Orang seperti itu terlalu materialistis. Tidak pantas menjadi nyonya rumah keluarga Lin. Dulu dia begitu kejam, membuatku linglung hingga mengalami kecelakaan. Meski akhirnya ingatanku pulih. Tapi rasa sakit selama itu. Sampai sekarang masih belum bisa kulupakan. Ayah juga pernah mengalami kecelakaan. Singkatnya, kalau dia tidak menjelaskan semuanya, aku tidak akan pernah memaafkannya. Sepertinya ayah sebenarnya sangat memperhatikan ibu. Ayah jangan marah, Bibi Xiaohui bilang padaku. Saat ibu mengandungku, dia selalu khawatir, tidak bisa makan. Tidur tidak nyenyak. Kondisi tubuhnya sangat buruk. Khawatir? Apa yang dia khawatirkan? Ibu bilang, dia takut tidak bisa merawatku dengan baik. Juga takut? Ayah tahu dan marah. Saat mengandungku, bahkan nutrisi pun tidak tercukupi. Setelah melahirkanku, tubuhnya semakin lemah. Butuh waktu lama untuk pulih. Begitu ibu sedikit pulih, dia langsung membawaku kembali. Sudah, Nandan jangan menangis. Ayah di sini. Kamu bilang tadi tubuhnya lemah, nutrisi tidak tercukupi? Bibi Xiaohui bilang, ibu saat itu hidup sangat sulit. Bukankah dia putri grup Qin? Bagaimana bisa sampai seperti ini? Aku tidak tahu. Ibu bilang ada orang jahat yang ingin menyakiti kami. Dia terus pindah-pindah rumah. Dia selalu bilang padaku, dia sangat merindukanmu, tapi juga takut membebanimu. Ayah jangan sedih, ibu tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Nanan, kamu bilang tadi ada orang jahat? Ibumu pindah-pindah dan bersembunyi karena itu? Ayah, Bibi Xiaohui bilang, dulu ada orang jahat yang terus mencari ibu. If you untuck Melon Dunjiku, harus bersembunyi. Orang jahat. Jadi Shuang meninggalkanku dulu. Karena diancam? Nanan, beritahu ayah. Apalagi yang kamu tahu tentang orang jahat itu? Dan tentang ibumu? Bibi Xiaohui bilang, ibu saat itu sangat ketakutan. Setiap malam tidak bisa tidur. Kalau sampai ditemukan orang jahat, kita tidak akan pernah bertemu ayah lagi. Dia demi melindungimu. Baru meninggalkanku. Ibu dan ayah sangat menyayangimu, juga menyayangiku. Dia tidak sengaja menyembunyikannya darimu, jangan marah padanya. Oak? Nanan yang baik, ayah tidak marah lagi. Ayah pasti akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu tidur dulu, oke? Shuang, aku harus tahu kebenarannya. Aku tidak bisa membiarkanmu menanggung ini sendirian lagi. Bisa masuk di jam segini. Memang uang bisa membuat setan pun bekerja. Manfaat uang tidak hanya itu, asal kau mau menundukkan kepala. Aku bisa menyelamatkanmu. Menyelamatkanku? Kau tidak merasa kata itu sangat ironis? Aku tidak pernah menyakiti Kak Liu. Luka dia dari mana? Kau yang paling tahu. Adik yang baik, kau salah sangka. Kalau begitu, kalau kau mau buang waktu beberapa tahun lagi, kita masih punya banyak waktu. Qin Minglang. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Nona, and a tidak bol pergi. Cepat, dorong aku. Kak Liu. Cepat, nanti dia kembali. Nona tidak boleh pergi, Nona. Xiaohui. 爽，kamu tidak APA? Ah, ya, sorry. Oak. Susah payah lepas dari cengkeramannya, sembuhkan diri. Kembali malah jadi tersangka pembunuhan. Sekarang yang bisa dipercaya.
hanya Zigu. Tapi dia hanya orang biasa. Bagaimana bisa melawan Qin Minglang? Ayah, apa yang harus kulakukan? Aku curiga orang jahat yang disebut Nanan adalah Qin Minglang. Aku sudah periksa sejak dia mengambil alih King Group. Dia dan ibu tirinya, Su Mei, hubungannya terlalu dekat. Aku curiga di balik ini ada rahasia yang disembunyikan. Aku perlu tahu lebih banyak. Familiar. Mengerti. Apapun alasannya, aku ingin mendengarnya langsung darinya. Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan hatimu? Sepanjang hari tidak pulang, malah ke sini. Kamu sangat merindukannya ya? Kabari aku kalau ada info tentang Kak Liu. Ada kabar? Dia sudah ambil uangnya, pasti sembunyi jauh-jauh. Tidak semudah itu menemukannya. Bukti yang dipegang Shuang-Shuang. Memang merepotkan tapi tidak mematikan. Lebih baik, biarkan dia mati di penjara. Jangan buru-buru, dia hampir merusak rencana kita. Terlalu murah dia. Baiklah, aku ikut pendapatmu. Kalau bukan karena kamu masih berguna. Melihatmu saja aku jijik. Bos Lin, kamu yakin tidak mau masuk? Sekarang keadaan sudah berbeda jauh. Jangan-jangan dia malu. Itu tidak baik. Ayo Nanan, kita masuk. Sudah bertemu tapi tidak mau menemuiku. Mungkin dia sangat membenciku. Mama dan Papa hanya keras kepala, sebenarnya dia khawatir. Apa itu istilahnya? Pokoknya dia memikirkanmu. Benarkah? Iya, Papa memang tidak bicara, tapi dia terus berusaha. Membantumu. Dia juga menyuruhku bilang, jangan menyerah. Dia pasti akan menyelamatkanmu. Iya Nanan, Mama tidak akan menyerah. Kita sekeluarga pasti akan bersatu kembali. Iya Mama, semangat. Mama, waktu dulu kurang gizi. Papa sangat khawatir. Dia menyuruhku membawakanmu banyak suplemen. Aku kira dia sangat membenciku. Tidak mau tahu apapun tentangku. Aku akan ingatkan Papa untuk segera menyelamatkan Mama. Tapi Nanan, musuh Mama terlalu kuat. Kalau bisa selamatkan itu bagus, kalau tidak jangan dipaksakan. Yang penting kalian selamat, mengerti? Ayah. Ekspresi mereka bagaimana? Sepertinya tidak terlalu buruk. Kalian tidak mau bicara apa-apa? Papa ingin tahu apa? Bukannya Bos Lin tidak peduli dengan urusan dalam? Kalau begitu kalian bisa cerita sendiri. Baiklah, aku ingin tahu. Lagi-lagi Qin Shuang-Shuang. Dia cuma tahanan, kenapa masih bisa menggerakkan hatinya? Jangan biarkan dia membalikkan kasus. Liu Yi harus disingkirkan. Nanan, nanti dekat dengan aku, ya? Nggak, pintar. Nanan yang paling penurut. Kalian cari siapa? Kami cari Nona Liu. Adikku tidak ada. Perci. Pak, tolong kerjasama, kami benar-benar ada. Urusan penting. Kalau orangnya saya serahkan, bagaimana saya bisa bertanggung jawab? Perempuan brengsek itu. Hari ini harus 3. Kalau kalian terus mengganggu, saya akan melapor kalian masuk rumah tanpa izin. Perempuan brengsek itu harus 3. Tunang, aku cepat, tidak akan membuatmu kesakitan. Ayah, orang itu mau membunuh seorang perempuan. Apa? Mungkin? Dengar dia bilang perempuan itu hari ini harus mati. Tidak baik, Kak Liu dalam bahaya. Berhenti. Kamu berani sekali. Masih berani membunuh untuk menutupi kesalahan? Kejar Mirka. Kak Liu. Kamu tidak apa-apa? Kak Liu. Masih baik. Nanan.
Bagaimana kamu tahu pria itu akan berbuat jahat? Aku cuma dengar saja. Mama bilang, tidak boleh memberitahu orang lain tentang bisa mendengar suara hati. Tapi ayah terus bertanya, aku harus bagaimana? Apa kamu menyembunyikan sesuatu dari ayah? Tidak mau cerita padaku? Aduh, kepala pusing. Aku pasti kena panas. Harus dipeluk baru sembuh. Sial, lupa ayah belajar pengobatan tradisional. Ya sudah, tidak bisa apa-apa. Kalau Nanan kita kena panas. Ayah bawa pulang istirahat, ya? Pembunuh tidak ketangkap, tapi Liu Yi bilang. Su Mei yang memaksanya memfitnah Qin Shuang dan membuatnya terluka. Su Mei ini. Dia pasti bersekongkol dengan Qin Minglang. Xiao Xin. Sekarang, bantu Shuang membuktikan dia tidak bersalah dulu. Lalu selidiki dengan teliti si bajingan itu. Pergilah. Kakak sepupu. Kenapa kamu nggak balas pesanku? Aku jadi nggak sabar nih. Kenapa kamu pakai baju kayak gini? Katanya, ini gaya yang lagi ngetren sekarang. Aku yakin, kamu pasti suka. Kakak sepupu, ngapain kamu ngumpet? Pulang sana ganti baju. Kasusnya akan diperiksa ulang, kamu bisa segera keluar. Beneran? Asyik. Akhirnya bisa. Zigu mau nikah. Ada APA? Kamu nggak enak badan. Ternyata Zigu adalah pewaris grup Lin. Gak heran bisa cepat nemuin kakak Liu. Kalau dari dulu tahu dia punya latar belakang kayak gini, harusnya kita kerja sama. Ngapain juga? Dia udah punya wanita lain. Masa dia peduli sama urusanku? Pasti karena Inin. Ya sudah. Semuanya sudah berubah. Harusnya aku sadar dari dulu. Ngapain juga berharap? Aku harus bilang apa ya? Lama nggak ketemu. Selamat bebas. Hidup di dalam gak buruk-buruk amat ya? Kamu kelihatan gemuk. Dasar orang bodoh. Ayah, kamu tegang banget. Wajar sih, soalnya dia cinta pertama. Aku. Itu Nanan, lihat ayah hari ini. Kondisinya gimana? Sempurna. Ayah paling ganteng. Mama. Nanan. Nanan yang maksa beli. Gak ada hubungannya sama aku. Yang belikan kamu. Terima kasih. Ayah. Mama, ayo pulang. Bagaimanapun, terima kasih untuk kali ini. Lagi pula, kamu juga mamanya Nanan. Aku nggak mungkin tinggal diam. Nggak dengar nih. Mending kita deketin lagi. Tidak bisa, penghalangnya terlalu sedikit, dia akan tahu. Terlalu jauh, tidak bisa mendengar isi hati. Aku juga tidak tahu apa yang dipikirkan ayah dan ibu. Kejadian 5 tahun lalu. Memang aku yang berpaling. Cinta yang tidak seimbang tidak akan bertahan lama. Apalagi saat itu, ayah baru saja meninggal. Tidak bisa main-main lagi. Main. Lagi pula. Bukankah kamu sudah punya orang yang disukai? Aku susah payah menyelamatkan orang. Kamu hanya bilang ini. Bibi Liu meski tidak tahu banyak. Tapi dia bilang padaku. Kamu ada kesulitan? Katakan padaku. Biarkan masa lalu berlalu. Bilang padamu lalu bagaimana? Qin Minglang itu orang gila. Tidakkah kamu pikir aku menipu kakak Liu? Kalau tidak, bagaimana bisa mendapat simpatinya? Tapi sekarang, kita sudah seimbang.
Jika kamu masih tidak bisa melupakan aku bisa saja menyerah padamu. Kamu masih tidak mau memberitahuku, tidak percaya padaku? Apa yang harus aku percayai, ajarilah aku. Baik. Mau belajar jadi wanita biasa ya? Aku beritahu kamu. Anak perempuan Lin Zigu. Tidak mungkin jadi ibu yang biasa. Ini tidak sederhana. Pasti ada rahasia lain. Aku tahu ada rahasia lain. Yang membuatku marah, dulu maupun sekarang. Dia tidak mau bergantung padaku. Dia terlalu peduli padamu, jadi tidak mau melibatkanmu. Benar. Lalu kenapa dia harus so kuat? Kalau begitu, biarkan saja dia. Aku lihat berapa lama dia bisa bertahan. Ayah dan ibu bertengkar, keras kepala seperti keledai, kalau terjadi sesuatu. Kamu akan menyesal. Kenapa? Kita tumbuh besar bersama. Kita pazangan yang didikterkan. Kenapa, Lin Zigu? Lin Zigu apa bagusnya, kenapa kamu? Kenapa mencintainya, tidak mencintaiku? Maaf, tidak bermaksud menyakitimu, aku tidak sengaja. Aku terlalu emosional. Aku tidak ingin menyakitimu. Ayah benar, setan bersembunyi di hatimu. Berdandan secantik apapun, percuma saja. Zigu 100 kali lebih baik darimu. Tidak, 1000 kali lebih baik. Kembali. Perusahaan kami sedang mempertimbangkan menghentikan kerjasama, apalagi ikut campur. Urusan internal Kin Group, kami tidak bisa membantu. Bisa saya bicara dengan manajer? Manajer sedang dinas luar. Kalau kira-kira kapan beliau kembali? Tidak tahu, mungkin setahun atau lebih. Terima kasih. Dulu, aku memang mengagumimu, tapi itu sudah lewat. Rapat pemegang saham kali ini. Berjuanglah sendiri. Masa berkabung malah melukai orang lalu kabur, masih berani pulang? Aku difitnah, sudah ada bukti hukum. Mohon objektif, jangan asal percaya kabar burung. Aku tidak kabur dengan siapapun. Kin Group adalah satu-satunya karya ayah. Aku tidak akan biarkan dua ular berbisa itu menginjak-injaknya. Aku tahu, kamu tulus untuk Kin Group. Kuharap kamu bisa lebih waspada. Gagal lagi. Tak lama lagi, dia akan merengek minta tolong padaku. Aku rasa kamu sedang bermain api. Kalau tidak bisa bicara, diam saja. Qin Minglang, Saya tolak lagi. apa? Kamu mau menculik di depan umum? Sebenarnya, ada cara termudah untuk kembali ke Kin Group. Menikah denganku. Mimpi. Mati pun aku tidak mau menikahimu. Apa aku terlalu baik padamu? Lepaskan. Berani-beraninya menyentuh wanitaku. Tunggu. Lepaskan. Aku tidak mau. Aku bukan Qin Shuang. Tahu. Kamu tidak bisa mengendalikanku lagi. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku, membuatku muak. Kau tunggu saja. Aku akan membuatmu menyesal. Sepertinya, tidak perlu kamu jadi pahlawan. Dia sudah bisa bela diri sendiri. Dia. Dari dulu memang sifatnya ceplas-ceplos. Jadi nggak heran sih. Lagi pula tadi aku juga nggak mau pergi. Tadi siapa yang bilang jangan sentuh cewek gue? Masa iya gue yang ngomong? Udah pada pergi, fokus nyetir aja, kejar mereka. Gue bisa bayangin kehidupan pernikahan seseorang nanti. Pasti seru banget dah. Susah-susah bebas dari tahanan, malah nggak jemput gue. Emala carry SI Emet ini. Udah tahu gini. Dulu seharusnya nggak bolehin lu kabur. Harusnya dibunuh aja. Paman Zhang. Paman Li.
Kalian berdua dulu merintis bisnis bersama ayahku. Sifatku pasti kalian paling paham. Kami juga mengerti. Kamu nggak mungkin lakukan hal itu, cuma... Tak lama setelah ayahmu meninggal, Kim Minglang memaksa semua karyawan senior untuk mengundurkan diri, sisanya kebanyakan oportunis, betul. Grup ini jadi kacau balau karena Su Meiyi. Emang udah harus dibenahi, tapi kamu hilang 5 tahun, tiba-tiba balik. Pasti sulit dan orang. Tenang saja, Paman. Asal kalian mau bantu, aku akan buktikan dengan tindakan. Sebelum itu, bisakah kalian ceritakan apa yang terjadi dulu? Emangnya apa lagi? Putri Qin yang terhormat, tergila-gila sama kurir. Nggak cuma bikin ayahnya naik darah, tapi juga pukul pembantu dan kabur dengan pacarnya. Kalian lagi. Kami ini udah lihat suang-suang besar. Lebih baik dengar langsung dari mulutnya soal kejadian dulu. Gak apa-apa suang-suang, cerita aja. Qin Minglang itu balas budi dengan kejahatan. Menggoda ibu tiri, membunuh ayahku, dan mengurungku 5 tahun. Membatasi kebebasanku. Dibatasi kebebasan? Dia mengurungmu? Omong kosong. Dulu kan jelas-jelas kamu yang gila cowok. Mau memberikan seluruh kekayaan Qin ke orang lain. Aku melakukan ini untuk menjaga jerih payah ayah angkatku. Terpaksa aku harus memanggil dokter ke rumah untuk mengobatimu. Hasil tes kejiwaan dulu masih aku simpan. Anak baik, jangan balas budi dengan kejahatan. Tes bisa dipalsukan. Itu nggak valid. Kamu bilang aku menyakiti Lan, ayah angkatku. Kamu punya bukti? Waktu itu tinggal selangkah lagi. Kalian berdua tidak akan bodoh sampai mengatakan membiarkan seseorang yang sudah keluar dari grup selama 5 tahun kembali lagi. Untuk memimpin keluarga Qin menuju ke Giant Can? Tanpa pengelolaan yang cukup, memang sulit untuk memulai. Paman Li. Perasaan kami padamu tidak berubah, hanya masalah realita. Sulit untuk diabaikan, begini saja. Kita kan pernah jadi saudara, aku tidak akan menyusahkanmu. Perusahaan kita baru-baru ini dapat klien besar bernama Yang Jianye. Kalau kamu bisa menanganinya, aku akan menjemputmu sendiri. Yang Jianye, dia? Dia yang dulu pernah mengejarmu? Kalau kamu merasa tidak nyaman, tidak apa-apa, kamu bisa menolak. Aku setuju. Aku susah payah menanggani Yang Jianye. Kamu malah ingin memberikannya ke Qin Shuang-Shuang? Justru karena itu, aku menyuruhnya pergi. Kamu ingin Yang Jianye menghinanya? Dia juga pantas merasakan bagaimana rasanya direndahkan. Aku peringatkan kamu. Suruh Yang Jianye tahu batas. Adikku, dia tidak pantas menyentuhnya. Yang Jianye terkenal sebagai playboy. Dulu demi mengejar aku. Dia membuat banyak masalah. Apapun hasilnya, kita harus bersiap dari sekarang. Aku tamu di ruang 888, bisa tolong? Periksa setiap setengah jam sekali? Baik, Nona, kami akan perhatikan. Nona Qin, sudah 5 tahun tidak bertemu. Masih sok suci, membuatku menunggu lama. Aku sudah datang 10 menit lebih awal. Bos Yang, jangan bercanda. Aku bilang lama ya lama, apa hakmu membantah? Kalau sudah memutuskan bicara bisnis, jangan bawa perasaan pribadi. Dulu aku berusaha keras mengejarmu. Kenapa kamu acuh tak acuh padaku? Potongan 3%, tambah 2% saham. Puas, Tidak puas. Kecuali berlutut dan minta padaku. berlututlah. Apa untungnya buatmu? Cuma kepuasan sesaat. Sudah bertahun-tahun mengelola perusahaan keluarga, kok tidak ada kemajuan? Masih kekanak-kanakan. Lagi-lagi bersikap sok kuasa. Aku benar-benar tidak mengerti wanita sepertimu bisa tertarik pada seorang kurir. Bukan urusanmu, yang perlu kau tahu, bekerja sama denganku. Kau akan mendapat keuntungan nyata. Kerja sama Qin dan Yang akan menjadi situasi saling menguntungkan. Saling menguntungkan? Bagaimanapun juga saling menguntungkan, kenapa memilihmu? Jangan bikin Qin Minglang atau Su Meiyi. Syarat yang mereka ajukan tidak lebih buruk darimu. Mereka tega menyakiti keluarga sendiri, mana mungkin bekerja sama dengan orang luar? Secara tulus. Ada benarnya juga, sekarang. Tunjukkan kesungguhanmu padaku. Mainem, Aku dan minuman tidak rasanya. di sini banyak kamera pengawas, sebagai CEO grup Yang. Aku masih punya muka. Kalau tidak percaya, kau bisa buka botol sendiri. Tidak menyangka ya,
Aku taruh bubuk obat di gelas. Tepat di sini. Cepat masuk dong. Tidak bisa, aku harus lapor dulu ke ayahmu. Kalau sudah lapor, mana mungkin aku bisa masuk. Hello Boslin. Aku bawa Nanan. Nanan. Bawa aku pergi. Nyonya ini tidak enak badan, aku harus membawanya pergi. Kau siapa? Mengacaukan rencanaku. Tuan, penyalahgunaan obat itu melanggar hukum. Pikirkan baik-baik. Baiklah, mau jadi pahlawannya? Minum juga dengannya. Minum. Tidak jadi pahlawan lagi. Minum. Kalau tidak bisa minum, cepat pergi dari sini. Bos Kalung adalah teman dekatku, dia datang pun bagaimana? Tidak akan bisa membawa pergi mangsaku. Chin Shuang Shuang. Tidak menyangka kau bisa seperti ini, aku sudah tidak sabar. Melihatmu beraksi. Jangan mimpi. Perani tidak aku carry lawn. Dia cuma sampah, mau kuperlakukan seperti apa? Ya terserah aku. Diam kau. Shuang bukan sampah. Kau tahu apa? Perani aku akan melaporkanmu ke Lan. Baik. Lapor saja semaumu. Aku kasih tahu kamu, aku Lin Zigu bakal nemenin kamu sampai akhir. Urusan ini belum selesai antara aku dan kamu. Kenapa nama ini terdengar sangat familiar? Dia adalah CEO baru dari grup Lin. Gagal total, cuma bikin masalah. Gimana nih, rencanaku jadi sia-sia. Tapi sekarang, keluarga yang masih bergantung pada keluarga Lin. Ini nggak bisa dilawan. Gimana dong? Harus cari cara buat relaksasi. Orang yang aku aja nggak tega sentuh, kamu berani? Shuang, kamu tahu nggak? Sudah 5 tahun. Aku terus merindukan masa-masa indah dulu. Ayah, kamu khawatir sama ibu ya? Aku khawatir apaan? Cuma karena kamu aja. Aku gak bakal peduli sama dia. Bibir aja udah bengkak, masih aja keras kepala. Nggak cuma khawatir, lihat aja sikapnya. Memeluk ibumu aja nggak mau lepas. Xiao Xin, kamu mau dihukum ya? Ternyata ayah nggak peduli sama ibu. Aku harus bantu ibu cari ayah baru nih. Aku masih hidup, ngapain cari ayah tiri? Tapi ibu masih single. Kalau kamu nggak suka, kasihan dia sendirian. Aku aja nggak masalah, ayah santai aja lah. Shuang. Ibu, akhirnya kamu sadar, ada yang nggak enak badan? Nggak ada yang nggak enak. Cuma, bibir agak kebas. Ini bikin malu banget. Jangan mereka bakal bertengkar lagi. Sangat mungkin. Aku kurang hati-hati, sampai kamu harus datang menyelamatkan. Sebenarnya, antara kita nggak perlu terlalu kaku. Aku tahu sendiri aja nih, bukan orang baik. Lebih milih dia daripada aku. Banyak cara untuk dapat pengakuan pemegang saham. 5 tahun lalu Brooklyn udah cukup besar. Tapi kamu pura-pura jadi kurir, bohongin aku selama ini. Gimana aku tahu kata-katamu sekarang beneran atau enggak? Aku kerja jadi kurir buat buktiin meski tanpa keluarga Lin. Aku bisa cari nafkah. Lagi pula, waktu itu kecelakaan bikin aku kehilangan sebagian ingatan. Kamulah yang nyelamatin aku. Bukan sengaja sembunyikan. Kita sudah janji menikah 3 tahun lagi, tapi... Aku yang berubah hati. Bohong. Apa Kim Minglang yang memaksamu? Dia itu gila. Pokoknya, tidak bisa kembali lagi. Sebulan dikurung, benar-benar mimpi buruk. Aku tidak bisa membiarkan kalian mengambil risiko. Dikurung itu apa sih? Dikurung. Dikurung. Apa maksudnya dikurung? Nanan yang bilang sendiri. Dulu dia tidak mengerti artinya, sekarang baru sadar. Kim Minglang ini.
benar-benar tidak tahu aturan. Kalau Shuang waktu itu ingin melindungiku. Shuang karena masalah ini baru minta putus denganku. Kemungkinan besar. Dia benar-benar tidak mengkhianatiku. Tidak usah menunggu, dia datang memohon padamu. Ke arah sini, tambah personel dan selidiki dengan teliti. Selain itu, kita siapkan beberapa barang, malam nanti jaga. Sayap. Ini obat. Dia sebentar lagi pulang, kamu tidur dulu saja. Ada apa? Aku tadi jelas. Sedang cari dokumen ini? Anggrek ayahku ternyata ada hubungannya denganmu. Kamu sengaja datang sebelum aku pulang. Mengkremasinya untuk menyembunyikan bukti. Bahkan surat wasiat yang menyuruhku menikahimu itu juga palsu. Lari, tidak bisakah kamu menurut saja? Kenapa kamu harus memaksaku? Ayamo, dia itu munafik. Kamu tahu tidak? Di depan dia memperlakukanku seperti anak sendiri, tapi sebenarnya, dia terus mengumpulkan bukti kejahatanku. Dia menyembunyikan semua teknologi inti. Korupsi, menggelapkan uang perusahaan, kamu masih bisa bicara benar? Dia sangat mempercayaimu. Tapi kamu demi kepentingan pribadimu sendiri. Dia mengangkatku. Hanya untuk mengisi kekosongan, tidak punya anak laki-laki. Dia hanya berpura-pura. Dia memberikan semua sumber daya terbaik padamu, bahkan aku tidak bisa menyaingi. Kenapa kamu memperlakukannya seperti ini? Kenapa? Sudah. Jangan bicara omong kosong, aku hanya ingin tahu di mana flash disknya. Apa ada di Lindsay Gu? Apa benar? Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya, jangan asal bicara. Barangnya sudah lama diberikan ke Xiaohui, kalau bukan karena mencari lebih banyak bukti, aku tidak akan kembali. Kamu tahu tidak? Kamu sangat setia padanya. Tapi kamu sudah hamil 2 bulan. Apa? Asal kamu mau kompromi. Aku bisa seperti ayah. Aku akan menganggap anak ini sebagai anakku sendiri. Kalau tidak, aku akan membuatmu merasakan. Apa itu hidup yang lebih buruk dari mati? Lebih baik menyerah lebih awal, tidak perlu menyiksa diri seperti ini. Ingat kata-katamu, berani menyakiti anak dalam kandunganku. Sebagai hantu pun aku tidak akan membiarkanmu. Tenang saja. Aku akan mengatur dokter terbaik. Tapi sebelum melahirkan, kamu tidak boleh pergi kemanapun. Pasti ada kesempatan, pasti ada. Kamu benar-benar buruk dalam memilih pria, sampai mau demi seorang gila. Mengkhianati ayahku. Aku kira, selama kita di perahu yang sama, dia tidak akan lagi memikirkanmu. Tidak menyangka. Dia berkata begitu. Pasti tidak ingin. Aku tetap di sisi Qin Minglang. Tapi sebelum hamil, aku benar-benar fokus mencari kebenaran. Tapi sekarang, aku hanya ingin melahirkan anak ini dengan selamat. Aku punya cara bisa membuat kita semua bahagia. Shuang, Xiaohui. Qin Minglang. Shuang. Aku tidak tahu yang Jianye begitu hina. Semua adalah Sumei yang bertindak sendiri. Kamu harus percaya padaku, oke? Apa maksudmu? Kamu sengaja membuat taruhan. Sebenarnya sudah menyelesaikan Yang Jianye. Semua adalah Sumei yang bertindak sendiri. Aku hanya ingin membuatmu menyerah. Kalian berdua sama-sama licik, sama hina. Lindsay Gu, kalau dia benar-benar mencintaimu, dia seharusnya membantumu. Dia tidak akan membiarkanmu terus-menerus gagal. Dia tidak sebaik yang kamu pikirkan. Asalkan kamu mau menikah denganku, aku bisa melakukan apapun untukmu. Aku bisa membantumu balas dendam. Aku akan membuat Sumei hilang selamanya. Bagaimana? Kamu gila.
Ya, lubang yang sama. Aku tidak akan terjebak 2 kali. Terima saja takdirmu. Tidak mungkin. Lepaskan tangan kotormu. Kamu tidak apa-apa? Mama, aku mau kasih tahu rahasia. Mereka ngomong apa lagi sih? Mungkin rahasia antar perempuan. Benar. Dengar jelas banget. Hebat kan aku? Nanan kita yang paling hebat. Shuang, kamu tinggal di rumah kami dulu. Ada pengawal, lebih aman. Aku cuma orang luar. Kurang cocok ya? Kok jadi orang luar sih? Mama, selama Mama tidak ada, aku setiap malam susah tidur. Kayaknya bakal terus susah tidur nih. Kok bisa susah tidur? Nggak cuma susah tidur, selera makannya juga turun sejak kamu pergi. Kalau. Ya sudah. Cocok banget, pria tampan dan wanita cantik. Sayangnya, masih kalah sedikit sama aku dan mamanya Zigu. Kalau begini terus, anak kedua dan ketiga juga bakal cepat datang. Aku langsung senang. Membayangkan punya banyak cucu. Makan satu lagi. Nggak mau. Kok nggak makan? Kan kamu suka banget jeruk. Soalnya Mama ada, selera makan jadi terlalu baik. Makan terlalu banyak, belum dicerna. Belum dicerna. Nanan nggak bisa makan, kasih Papa aja. Mau kemana? Lari pelan-pelan. Ya sudah, kamu makan aja. Nanan, lihat apa yang Tante belikan untukmu. Auntie Kyo? Iya, ini mainan yang lagi hits sekarang. Saka? Nakalin anak kecil, buat kakak sepupu MAH gampang. Tiba-tiba baik banget sama aku. Pasti ada maunya. Aku sudah besar, nggak suka mainan lagi. Teres kamu suka main APA? Cerita sama tante aja. Kok kamu bisa datang? Dia siapa? Tentu saja aku, mamaku yang cantik dan baik hati. Kamu kalian. Dasar. Sia-sia beli banyak barang. Jadi kalian tinggal bersama? Nona Bai, ada waktu ngobrol? Nggak bisa, nggak bisa. Sekarang Nanyin adalah harta karun sepupuku. Kamu hanya perlu membawanya ke tempat sepi. Sisanya serahkan padaku. Tapi bagaimana jika terjadi sesuatu? Mimpiku masuk keluarga kaya akan hancur. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau mereka rujuk, kamu benar-benar nggak ada kesempatan lagi. TAPI. Kecuali kamu rela melepas posisi sebagai Nyonya Lin. Wahana baru di taman hiburan banyak banget. Cocok banget untuk liburan keluarga. Xiaoxin, kamu ikut juga yuk. Kita berdua temenan. Aku. Kamu mau pergi? Nanan mau pergi? Mau. Sudah lama nggak naik roller coaster. Dulu, butuh usaha keras. Baru bisa naikin kamu. Ternyata Papa takut naik roller coaster ya. Iya dong. Badannya nggak kuat. Kalau nggak takut, yuk kita coba lagi. Jangan ganggu mereka jalan kedekatan. Kamu antri aja beli es krim buat kita. Oh, Nanan, aku. Tante mau ngomong apa? Wanita itu nggak ngomong mau ngapain. Jangan-jangan mau jual anak ke desa terpencil? Jual anak? Aku emang pengen masuk keluarga kaya, tapi nggak pernah terpikir.
Harus nyakitin orang buat dapetin tujuan. Aku nggak terlalu paham, tapi sepertinya dia nggak mau. Menyakitiku. Ayo, kita lihat tempat lain yang seru. Tante Jiao Jiao cantik dan baik hati. Pasti bisa jaga Nanan dengan baik. Nggak sebaik yang kamu bilang. Selain Mama, kamu kakak tercantik yang pernah aku lihat. Loh, katanya dulu aku jelek banget? Kamu salah ingat. Kakak secantik kamu, masa depan pasti akan menikah dengan keluarga super kaya. Beneran? Ternyata kamu nggak salah lihat. Ayo, temenin kamu makan enak. Bajingan roller coaster, seumur hidup nggak mau naik lagi. Nih, buat kamu. Nggak usah. Aku baik-baik aja, nggak ada rasa apa-apa. Tunggu bentar ya. Nggak perlu. Aku cuma agak. Minumnya pelan-pelan. Udah mendingan? Kamu memang dari dulu sukanya sok kuat. Shuang-shuang. Kamu capek? Karena beberapa hal. Kita sia-siakan 5 tahun dengan percuma. Kamu nggak mau. Dunia ini emang gak pasti. Ini mungkin sudah takdir. Kalau gitu pertemuan kita lagi. Juga karena takdir. Selama ini, kita udah lewatin banyak hal dan berubah banyak. Udah gak bisa balik lagi. Ya mulai dari awal lagi. Nggak mau lepasin lagi, jagain kamu seumur hidup. Oke? Mungkin sebelumnya aku terlalu egois. Sebagai ayahnya Nanan, dia berhak tahu semuanya. Gawat. Itu. Gimana ini? Jiao Jiao sama Nanan mana? Mereka berdua hilang. Apa? Nanan. Xiao Xin. Kamu bumi tugas, kita cari sendiri-sendiri. Oak. Permisi ganggu sebentar. Ada yang lihat anak kecil setinggi segini? Di sebelah kanan kepala ada 2 jepit rambut. Nggak lihat. Monitor sebanyak itu, kok bisa hilang sih? Bai Jiao emang dari dulu suka sama kamu. Jangan-jangan dia sakit hati lalu celakain Nanan. Jangan panik dulu. Aku masih ngerti sama Jiao Jiao. Meski Jiao Jiao manja. Tapi dia tidak berani melakukan ini. Mungkin mereka sedang bermain dan mematikan suara ponsel. Dia tidak punya nyali untuk itu. Tapi Kim Ming Lang dan Su Mei punya. Jangan sampai Nanan jatuh ke tangan 2 orang gila itu. Jangan. Maksudmu? Su Mei, Nanan hilang? Apa ini ulahmu? Anakmu hilang, apa hubungannya denganku? Selain kalian berdua, siapa lagi yang akan menyakiti kami? Masuk akal. Kalau memang aku, lalu apa? Nikmatilah perasaan putus asa ini. Hei, Su Mei, Apa yang terjadi? lapor polisi. Cepat lapor polisi. Mama, Nanan? Kamu kemana saja? Mama sangat khawatir. Kalau begitu, coba tebak apa keinginan terbesarku. cepat pikirkan, aku lihat. Aku harus menikah dengan suami yang kekayaannya miliaran. Lebih baik punya 8 ABS dan wajah yang tampan. Sudah kulihat, kamu pasti ingin menikah dengan orang kaya miliaran. Wah, hebat sekali. Bukan hanya itu, lebih baik dia punya 8 ABS dan tampan. Ini saja bisa ditebak? Aku anak ajaib, tapi rahasia langit tidak boleh dibocorkan. Jangan beritahu orang lainnya. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan untuk mewujudkan keinginanku? Maaf, tidak sengaja mematikan suara. Tapi, ada sesuatu yang harus kujelaskan pada kalian. Sumei Menkarako. Nanan yang baik. Ingat janji kita, ya. Tenang, tidak akan lupa. Ini pasti tidak bisa. Harus mengambil inisiatif. Mulai dari Su Mei. Boss Lin, Nona Chin.
Ada 2 polisi mencari kalian. Apa? Yang Jianye meninggal? Hazel Pemerickson able disebabkan oleh Karakunan. Setelah diselidiki, kalian adalah orang terakhir yang menemuinya. Dan terjadi pertengkaran. Mohon ikut kami ke kantor polisi. Untuk memberikan keterangan dan membantu penyelidikan. Kondisi Yang Jianye sangat mirip dengan ayahku saat meninggal dulu. Jangan-jangan, Semua kebetulan. Jangan terlalu banyak berpikir. mana ada begitu banyak kebetulan. Dan malam ketika Yang Jianye mengalami kecelakaan, Kim Minglang juga datang ke rumah sakit. Dia lebih gila daripada 5 tahun lalu. Nananku. Shuang. Anak baru saja tertidur. Nanan adalah nyawaku. Dia tidak boleh kenapa-kenapa. Aku tahu, kamu juga nyawaku. Tenang. Aku akan melindunginya. Boss Lin. Kim Minglang punya sebuah villa di pinggiran kota. Mungkin itu tempat dia mengurung Nona Qin 5 tahun lalu. Aku harus mengulitinya hidup-hidup. Boss Lin, sekarang era hukum. Membunuh ayah angkat, mengurung adik angkat, masih berani menikahinya. Dia pantas? Sekarang bukti kurang, dan dokter pribadi yang memeriksa Nona Qin sedang di luar negeri, mungkin. Bagaimanapun juga. Cari cara untuk menemukannya. Selain itu, awasi Sumei. Aku tidak percaya. Mereka berdua tembok baja. Ya. Sudah berkali-kali kukatakan, jangan bertindak sendiri. Sudah bosan hidup. Semua yang kulakukan ini untukmu. Kalian punya dendam pembunuhan ayah. Seumur hidup tidak mungkin. Sadarlah. Orang yang kau bunuh, aku hanya menyediakan. Menyediakan rekennya? Kamu dalangnya. Kalau benar-benar tidak ingat. Aku bisa kirim padanya untuk dilihat baik-baik. Barony Cow. Sekarang membunuhnya terlalu mencurigakan. Tunggu sampai ada cara yang tepat baru bertindak. Aku punya bukti kita bekerja sama meracuni si tua itu. Mana mungkin kau tega membunuhku? Bukan soal bukti. Kita sudah bertahun-tahun menjalin hubungan. Mana mungkin aku benar-benar menyakitimu? Kamu benar-benar peduli dengan hubungan kita? Shuang Pechiku. Hanya trofi yang ingin kudapatkan. Dan kamu. Baru pasangan sejatiku. Aku tahu kau masih memikirkan aku. Paling benci diancam seumur hidup. Aku akan pilihkan 3 metode khusus untukmu. CEO Grup Lin, bunuh mitra karena cinta. Netizen percaya rumor apa saja. Netizen sekarang cari hiburan, benar salah tidak penting. Kalau dia sangat ingin aku menikah dengannya, mending manfaatkan situasi untuk memecah belah mereka. Kau mau pakai siasat wanita cantik? Tidak boleh. Dia memang gila, tapi belum pernah memaksaku untuk lakukan hal semacam itu. Tetap tidak boleh, mereka berani terang-terangan jahat. Apa saja bisa mereka lakukan. Memang berisiko. Sumei diam-diam sudah lakukan banyak hal. Yang menyakitiku, tinggal tambah bensin sedikit. Bisa buat mereka saling bunuh. Untuk ini, aku rela pergi sendiri. Tak mungkin kubiarkan kau pergi. Kalau kau yang pergi, minimal 1 orang akan terbaring. Aku bisa acting, dulu bisa menipumu. Sekarang cukup untuk hadapi dia. Itu beda. Kau tidak percaya aku? Mana ada aku tidak percaya kau. Tenang, aku punya senjata rahasia. Bisa lindungi diri. Tapi ini, Selain itu, perlu 1 orang lagi. Asal aktingnya meyakinkan. Peluang menang 80%. maksudmu, dia? Semua salahmu, reputasi kakak rusak, pembawa sial. Jangan muncul lagi di depanku. Pergi. Nanan, ibu tidak berguna. Tidak bisa pertahankan ayah. Sudah kubilangkan, dia tidak bisa diandalkan di dunia ini. Hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Kau sudah punya Sumei. Masih terus ganggu aku. Sumei. Aku cuma memanfaatkannya, padamu aku tulus. Aku bisa bantu kau dapat hak asuh Nanan. Serius?
Apartemen ini punya temanku. Sumei tidak tahu. Soal Lin Zigu. Nanti aku sendiri yang hadapi dia. Benar-benar putus atau pura-pura, kita lihat saja nanti. Aku tahu apa yang kau inginkan. Bantu aku merebut kembali Nanan. Flash disk ini akan jadi milikmu. Sebenarnya, flash disk itu bukan yang utama. Yang penting adalah kau ada di sampingku. Itu yang paling berarti. Jangan senang dulu. Aku belum memaafkanmu. Aku tidak pernah meracuni ayah. Itu semua perbuatan Sumei sendiri. Membantu orang jahat sama buruknya. Kecuali kau yang menyingkirkannya sendiri. Kenapa? Masih tidak tega? Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Beri aku waktu. Aku pasti akan membuatmu puas. Cinta sejati takkan pernah pudar. Kau benar-benar mau? Aku akan melakukan apapun untukmu. Sumi, inilah orang yang kau cintai sepenuh hati. Tanpa bukti kejahatan, kita bisa dapatkan teknologi intinya. Kita akan segera menguasai keluarga Qin sepenuhnya. Sedang memikirkan apa? Setelah kehilangan perlindungan keluarga Lin, ibu dan anak itu, seperti ikan di talenan, segera kita bisa mewujudkan rencana kita. Ron kena. Bagaimana cara menangani Qin Shuang? Tentu saja dengan trik lama, masukkan dia ke rumah sakit jiwa. Jika kau berani ingkar janji, aku akan menghancurkanmu. Ayo. Kita berdua memang didiktirkan bersama. Di kehidupan berikutnya, aku takkan mengecewakanmu. Menyelamatkan orang. Ya. Ya. Jika dia benar-benar melakukannya, Zigu, bagaimana jika tidak berhasil menyelamatkan orangnya? Percayalah pada Zigu. Dia pasti bisa. Kau minum alkohol? Tanpa Sumei. Antara kita, tak ada lagi penghalang. Apa maksudmu? Dia sudah bertindak? Apa yang terjadi pada Sumei? Dia menghilang. Takkan pernah mengganggu kita lagi. Apa yang dikatakan Lin Zigu? Dia setuju. Jiadian Bai Jiao Jiao akan bertenangan. Hanya dengan seorang gadis kecil. Menukar 5% saham Qin, sangat menguntungkan. Justru hubungan kita lebih dekat lagi. Masalah belum selesai. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku bahkan sudah menyingkirkan Sumei. Apa lagi yang kamu ingin aku lakukan? Untung sudah siap sebelumnya. Tidak bisa. Harus memberinya minum lagi. Sampai saat ini, masih tidak mau bicara. Bagaimana dia bisa seperti ini? Hanya dalam sebulan, terlalu banyak perubahan. Mereka sebelumnya tidak akur, sekarang malah bertunangan. Jika cerita tentang Qin yang tua itu benar, sangat tidak bermoral. Benar.
Selamat datang semuanya. Untuk menghadiri pesta pertunangan aku dan Shuang. Kita akan bekerja sama membawa Qin ke kejayaan. Selain itu, aku juga akan memperlakukan anak Shuang seperti anakku sendiri. Harap semuanya bisa lebih memperhatikan di masa depan. Karena semuanya ada di sini sebagai bukti ketulusan. Apakah kamu bersedia menandatanganinya? Bagaimana caranya? Jadikan Nanan sebagai satu-satunya pewaris grup Qin. Setelah kita menikah, akan ada lebih banyak anak. Mengapa terburu-buru? Kamu tidak mau? Atau kata-katamu tadi hanya kebohongan? Dia memang membohongimu. Apa yang kamu lakukan di sini? Shuang sudah setuju menikah denganku. Jangan bermimpi mengacau. Hanya sandiwara, para punggawa grup Qin. Sebentar lagi, kalian akan menerima hadiah besar. Perangkat impor high-end seharga 50 juta. Aku tidak pernah melihatnya dan laporan bahan baku ini. Kenapa berbeda jauh dengan data yang aku lihat? Benar. Apa yang kamu berikan pada mereka? Aku sudah menghapus semuanya. Bagaimana bisa? Aslinya memang diberikan padamu, hanya ada cadangannya. Kamu berani membohongiku, menggelapkan uang, munafik. Pantaskah kamu pada Qin yang tua? Data perusahaan sangat buruk. Ternyata kamu yang mengutak-atik. Kalian pikir mengungkap bukti kejahatan. Sudah selesai? Aku beritahu Linrat Zigu. Aku hanya akan dipenjara beberapa tahun saja, setelah keluar nanti. Masih bisa bangkit kembali. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Su Meiyi. Lihat aku tidak mati. Kecewa ya? Ternyata begitu. Kalian sengaja memainkan sandiwara pecah belah hanya untuk membuat kami saling bunuh. Ini pilihanmu sendiri. Jangan salahkan siapapun. Kita terjebak, jangan sampai tertipu oleh mereka. Kalau soal menipu, siapa yang bisa menandingimu? Menipu tubuhnya, melukai hatinya, bahkan mau membunuh untuk menutupi kebenaran. Sayang, Seniwa ini kau yang memaksa. Kamu benar-benar tidak bisa disembuhkan. Meiyi. Jangan bodoh. Hanya jika aku hidup, kita masih punya harapan. Membunuh ayah angkat, merencanakan pembunuhan suami sendiri. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Bukan hanya itu, memenjarakan Shuang, memberikan kesaksian palsu, meracuni Yang Jianye. Aku bisa menjadi saksi. APA, ternyata sudah membunuh 2 nyawa. Mengerikan, biasanya terlihat rapi. Ternyata seorang pembunuh. Untung Nona Qin didukung oleh Bos Lin. Kalau tidak, kita akan terdebat sumber hidup. Aku benar-benar buta, membiarkan orang jahat sepertimu mengendalikan Qin Group selama ini. Harus segera adakan rapat pemegang saham untuk menuntut pengembalian dana kami. Aku tidak salah, kalian yang salah. Bukti sudah jelas, kamu tidak bisa kabur. Tunggu saja pengadilanmu. Polisi sudah datang. Berhenti, letakkan pisau itu. Aku belum kalah. Jika kau mendekat lagi, aku akan membunuhnya. Jika kau begini, hanya akan balasan. Kau pikir aku takut? Aku takut? Tenang. Jangan gegabah, jangan ada yang mendekat. Ini belum selesai, berani memaksaku ke jurang. Kalian semua harus membayarnya. Jangan lari, berhenti. Su Meiyi sekarang dijaga polisi. Seharusnya tidak ada masalah besar. Qin Minglang, tidak ada kabar sama sekali. Menghilang dalam waktu singkat bukan hal mudah. Pasti masih ada kaki tangan. Ayah, si jahat itu tidak akan balas dendam dan masuk ke sini kan? Tidak akan, ayah sudah memperkuat sistem keamanan kawasan villa. Kita tidak akan sampai celaka. Xiao Xin, siapapun yang keluar rumah. Dalam 2 bulan ini, harus ditemani 2 mobil bodyguard. Baik, mengerti. Mama, aku cantik nggak? Cantik dong. Nanan pakai apapun tetap cantik. Mama, bisa nggak kita nggak balik ke villa keluarga Qin? Nanan nggak mau mama dan papa berpisah. Iya, bisa nggak kita tinggal lebih lama? Masalah yang dibicarakan kemarin. Sudah dipikirkan? Aku mau main ke rumah Om dulu. Kalau perasaannya lebih banyak rasa bersalah daripada cinta. Bukankah menyetujui rujuk malah menyakitinya? Rasa bersalah lebih besar daripada cinta. Nggak boleh, aku harus cari cara, Haum. Shuang, kamu masih muda sudah jadi pemimpin grup Qin. Selamat ya, Om doakan sukses besar di masa depan. Terima kasih Om. Kalau bisa jadi menantu cucuku lebih bagus. Kalau enggak,
Zigu jadi menantu masak juga bol. Sepupumu kan CEO Gruplin. Masa mau jadi menantu masuk? Orang itu jangan terlalu kaku. Buat apa? Terus nempel di pohon tua. Coba lihat-lihat bunga yang lain. Pohon tua. Apa dia maksud aku? Lehet-lehet ya. Xiao, kamu kenapa ini? Minum obat salah? Masa sih? Waktu kakak Shuang-Shuang gak ada. Kita pura-pura jadi pasangan kan asyik tuh. Asyik. Jangan fitnah aku, nggak ada itu. Masa gak ada? Mereka semua percaya. Kakak Jiao cantik, baik hati, dan pandai bicara. Kalau dia jadi ibu tiri pasti seru. Nan, kamu beneran mau kakak? Jadi ibu tirimu? Tentu dong, selain mama, kakak Jiao. Paling cocok dengan papa menurutku. Nan, manis banget omongannya. Nggak sia-sia kakak sayang kamu. Papa ikutin aja deh, lebih bagus. Kalau bisa kasih aku adik-adik lagi. Nan, Aku sudah kenyang. aku. Shuang. Sudah selesai, tinggal lihat performa ayah. Nen ini. Kamu kok datang? Kamu juga sudah kenyang? Nanan sangat pintar, pasti sengaja melakukan ini. Jangan dipikirkan. Maksudnya, mereka berdua bekerja sama. Hanya untuk membuatku cemburu. Aku hanya tidak menyangka, kamu yang begitu pintar bisa terjebak. Aku tahu, dengan mengatakan ini, hatimu masih sangat peduli padaku. Kamu ketawa apa? Senang lihat aku malu, ya? Shuang. Aku tidak ingin melewatkan lagi. Beri aku kesempatan lagi, ya? Tidak ingin Nanan mengikatmu. Itu terlalu egois. Bahkan tanpa Nanan. Perasaanku padamu tetap sama. Tapi 5 tahun lalu, lukaku padamu nyata. Kamu benar-benar tidak membenciku? Pernah kesal tapi tidak benci. Jika tidak ada semua hal yang berantakan itu, kita seharusnya memiliki 5 tahun kebahagiaan yang indah. Tapi aku tahu, itu terpaksa. Aku sangat menyesal. Tidak berada di sisimu saat kamu paling gelap. Juga merasa bersalah, melewatkan sebagian masa kecil Nanan. Ini bukan salahmu. Semuanya takdir. Aku sekarang hanya ingin tahu. Kamu padaku, rasa bersalah lebih besar dari cinta, atau... Cintaku padamu tidak pernah berubah, bahkan lebih dari sebelumnya. Karena tidak bisa melupakan. 5 tahun ini. Aku juga tidak pernah pacaran. Sungguh, Tentu saja benar, Xiao Xin menggodaku. Bilang aku pura-pura romantis, aku perlu pura-pura? kalau begitu, melihat kamu begitu romantis. Aku terpaksa setuju saja. Oh. Kamu menyetujuiku? Metode yang kalian berdua katakan, apakah bisa diandalkan? Aku berani bertaruh, peluang menang 80%. Datang. Sepertinya, aku harus ganti posisi. Ayah ibu begitu bahagia. Ada kabar baik ya? Kami rujuk. Apa katamu? Kalian akan menikah? Nenek, mana mungkin secepat itu? Maksudku, setidaknya harus ada upacara lamaran resmi dulu. Iya, betul. Ada upacara pun, belum tentu aku mau menikah denganmu. Baiklah, aku akan terus melamarmu sampai kau setuju. Hebat. Ayah dan ibu bersama lagi. Nanan adalah anak paling bahagia di dunia. Kau membuatku jadi buronan. Kalian juga jangan harap bisa tenang. Kita sekarang pergi ke kebun. Zigu dan Shuang-Shuang akan menyusul setelah sibuk. Baik, Bu. Nanan mau memetik buah sendiri. Xiao Ming, kok bukan paman yang nyetir? Paman tidak enak badan hari ini, aku gantikan sehari. Demi ibu anak ini. Terpaksa harus nekat. Ibu anak ini, ada apa ini? Paman Xiaoming. APA kau ada masalah? Tidak ada. Lalu kenapa wajahmu begitu pucat? Mungkin kurang tidur.
Harus lepas dari mobil bodyguard itu. Jangan macam-macam. Keluar rumah ada bodyguard ikut, orang kaya memang beda. Menurutmu berapa tebusan yang pas? 3 orang, minimal ratusan juta. Kalau tidak, rugi. Kalian tahu tidak, tindakan ini melanggar hukum. Tidak takut masuk penjara? Sudah keluar. Masih takut ini? Berani sekali, berani menculik orang keluarga Lin. Benar-benar cari mati. Semua pelacak sudah dirusak, aku sudah kirim orang untuk mencari. Jangan-jangan Kim Ming Lang? Cari Sumei. Mungkin dia tahu sesuatu. Penculikan memang sesuai dengan karakternya. Dia sangat licik. Sudah sampai tahap gila. Semoga kau bisa jujur sepenuhnya. Aku hanya tahu beberapa nama. Suruh polisi menyelidiki. Jika arahnya benar, semoga bisa mengurangi hukumanku. Baik. Selama yang kau katakan benar, aku akan memanggil pengacara terbaik untuk mengurusnya. Kakak, sudah selesai? Kapan mereka bayar tebusan? Jangan buru-buru. Biar mereka panik dulu. Aku sudah bekerja keras untuknya bertahun-tahun. Kenapa? Mengapa aku bukan ahli waris terbaik? Lalu mengapa aku tidak boleh menikahimu? Ambisimu lah yang menghancurkan segalanya. Shuang-shuang, dunia ini sungguh tidak adil padaku. Karena kamu datang, temani aku pergi. Ah. Sini. Kamu siapa? Jangan bergerak di sana. Bawa dia pergi. Pergi. Sudah tidak apa-apa. Lihat siapa yang pulang. Dad Ang. Mama beruang datang. Sudah dibilang tidak boleh makan permen saat gigi tanggal. Cuma satu saja, kan? Benar. Kamu ini, ayah yang terlalu sayang malah merusak anak. Kalau tahu kamu tidak bisa diandalkan, dulu tidak akan menikah denganmu. Jangan, aku yang akan menghukum mereka berdua. Tidak usah. Aduh, Dasar tidak nurut. ada apa? Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Aku tidak apa. Bodohnya anak ini. Shuang-shuang, ini namanya hamil. Benar-benar hamil. Aku akan jadi ayah.